Suara pintu kamar Jasmine diketuk oleh seorang pelayan. Jasmine kemudian mendorong dada suaminya agar menghentikan aktivitas mereka, ketika mendengar suara pintu diketuk. Stefano pun menghentikannya, lalu dia akan turun dari tempat tidur untuk melihat siapa orang yang telah mengganggunya, tapi lengannya ditahan sang istri. "Biar aku saja yang membukanya," kata Jasmine, dan Stefano hanya mengangguk. Begitu Jasmine membuka pintu, salah seorang pelayan senior datang dengan wajah yang panik. "Ada apa, Bi? Apa terjadi sesuatu?" tanya Jasmine yang melihat jelas kepanikan di wajah pelayan yang datang ke kamarnya. "Maaf Nyonya mengganggu Anda, apa Tuan Muda ada di sini?" tanya pelayan itu yang sebenarnya merasa tidak enak. Stefano yang merasa dipanggil dia pun ikut turun dan menghampiri mereka. "Ada apa?" tanya Stefano yang tiba-tiba saja muncul di belakang istrinya. Dan seketika menoleh ke arahnya. "Maaf Tuan, Nyonya besar tidak sadarkan diri di ruang ke..." Belum selesai pelayan itu menyelesaikan ucapannya, Stefano langsung berlari ke tempat terakhir ibunya tadi berada. Jasmine pun mengikuti langkah suaminya di belakang dengan raut wajah yang ikut cemas. Begitupun dengan pelayan yang tadi memberikan kabar itu. "Di mana Bibi Arum? Apa Bi Arum tadi tidak ikut ke sini?" tanya Stefano pada pelayan tadi sambil terus melangkah. "Bibi Arum tidak ikut Tuan," jawab pelayan itu ragu. "Apa yang terjadi? Kenapa sampai ibu tidak sadarkan diri lagi? Apa Papi tahu?" tanya Stefano kembali. "Tuan besar tidak tahu Tuan, beliau tadi pergi, dan Nyonya tidak sadarkan diri tidak lama setelah kepergian Tuan besar." "Tuan," jelas pelayan itu menurut apa yang dia tahu. "Di mana Jason sekarang? Apa dia sudah tahu tentang keadaan ibu?" "Tuan Jason sudah membawa Nyonya besar ke kamar tamu Tuan. Dan dia juga sudah menelepon dokter," jawab pelayan itu yang membuat Stefano sedikit lega. Jasmine sedari tadi hanya diam saja dan menyimak apa yang suaminya katakan dengan pelayan. Hingga sampai langkahnya mengantarkan ke tempat yang mereka tuju, yaitu kamar tamu yang berada di lantai bawah, di mana ibunya tadi dibawa ke tempat itu. Stefano langsung membuka kamar itu dan sudah ada dokter pribadi ibunya di sana. "Bagaimana Dok?" tanya Stefano tanpa basa-basi lagi. "Kondisinya semakin memburuk, kita harus secepatnya mencarikan donor, Tuan. Selain itu lebih baik kita membawa Nyonya ke rumah sakit agar dilakukan penanganan yang tepat," ucap dokter menjelaskan. Tubuh Stefano langsung lemas mendengar penjelasan dari dokter. Untung saja Jasmine yang sedari tadi di belakangnya langsung menahan tubuh suaminya. Sepertinya Nyonya terlalu banyak pikiran dan dia tidak bisa mengendalikan emosi seperti biasanya, sehingga dia sering kali tidak sadarkan diri. Dan sebaiknya Nyonya jangan dibiarkan terlalu stres, tambah sang dokter. "Baik Dok, terima kasih," ucap Jason karena Stefano hanya diam saja, dia masih terkejut mendengar kondisi ibunya yang semakin buruk. Jason pun mengantarkan dokter itu keluar. Dan tak lama setelah itu, Tifa pun akhirnya sadarkan diri. "Vano, panggil Tifa lirih." Vano langsung mengangkat kepalanya yang sedari tadi menunduk, kemudian mendekat ke arah ibunya diikuti oleh Jasmine. "Ibu, apa Papi belum tahu dengan kondisi ibu?" tanya Vano lirih. Tiffany hanya menggelengkan kepalanya pelan, kemudian berkata, "Tolong jangan pernah kasih tahu Papi tentang kondisi penyakit ibu, kamu mau kan jaga rahasia ini?" "Ibu mohon," pinta Tifa dengan suara yang lemah. "Tapi Bu..." Tifa meraih tangan putranya dan menggenggamnya erat. "Ibu mohon sayang, ibu tidak ingin menjadi beban untuk papimu, kau tahu kalau ibu sangat menyayanginya bukan? Ibu janji suatu saat pasti akan memberitahu Papi, tapi tidak untuk sekarang, ibu mohon." Tifa berkata dengan penuh permohonan. "Baiklah, tapi ibu harus dirawat di rumah sakit agar mendapat penanganan yang tepat." "Iya tapi nanti ya, ibu masih ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang yang ibu sayang, dan juga jika ibu dirawat, papimu pasti akan segera tahu tentang kondisi ibu." "Tapi Bu..." Tifa menempelkan jari telunjuknya ke bibir putranya itu, "Ibu baik-baik saja dan akan terus baik-baik saja, bahkan sampai kalian memberikan cucu yang banyak untuk ibu." "Olivia, sini nak," panggil Tifa dan menepuk sisi kosong ranjangnya dan Tifa pun kemudian bangun dan duduk bersandar pada ranjangnya dibantu Stefano. Jasmine mendekat, dia masih belum paham tentang apa yang tadi mereka bicarakan, kondisinya semakin memburuk. Dirawat di rumah sakit. Donor. Semua itu membuat Jasmine penasaran apa yang sebenarnya yang terjadi pada keluarga suaminya itu. "Kamu mau kan merahasiakan apa yang tadi kamu dengar?" "Terima kasih sayang, terima kasih karena sudah menemani putra ibu, dan membuatnya tersenyum kembali. Ibu beruntung memiliki menantu sepertimu," ucap Tifa tulus.
Jasmine hanya menganggukkan kepalanya, masih belum paham akan situasinya. Sekarang kalian kembali ke kamar dan istirahatlah, ibu tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir, tambah Tifa. Setelah cukup lama membujuk, akhirnya Stefano dan Jasmine meninggalkan kamar ibunya dan Stefano mengantarkan istrinya untuk kembali ke kamarnya di lantai atas. Sementara di tempat lain Maxime tampak mengemudikan mobilnya membelah jalanan kota, dan menghentikan mobilnya di depan klub malam yang cukup terkenal di negaranya itu. Maxime masuk ke dalam klub itu dan mendudukkan tubuhnya di salah satu ruang privat di mana di sana tersedia berbagai alkohol. Dia terus menenggaknya hingga habis beberapa botol tanpa ada niat berhenti. Pikirannya begitu kacau, selalu Kak Vano dan Kak Vano. Kenapa kau selalu yang jadi pemicu Mami dan Papi terus bertengkar, Kak? Kacau Max yang sepertinya sudah mulai mabuk. Aku ingin membencimu tapi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Apalagi setelah apa yang kau korbankan untukku, Kak. Terserah Kak jika kau mau mengambil apa yang aku miliki. Tapi aku ingin satu, Kak, aku ingin Olivia. Gadis itu yang bisa membuatku melupakan rasa sakitku. Apa hanya kau, Kak, yang sakit? Aku juga sakit. Jack yang baru saja datang setelah ditelepon temannya yang bilang jika dia melihat Max, langsung membuat Jack mengendarai mobilnya menuju tempat yang tadi temannya sebutkan. Jack menahan tangan Max yang akan kembali meneguk minumannya. Apa yang aku lakukan, Ha? Kau pikir aku tidak bisa membayarnya? Pergi, jangan ganggu aku, bentak Max ketika Jack menghentikannya. Kau tidak tahu apa yang kurasakan. Aku sakit. Hatiku sakit. Kau tahu itu, racau Max yang semakin tidak jelas. Cukup Tuan. Anda sudah sangat mabuk. Ayo lebih baik sekarang saya antarkan Anda pulang. Kata Jack yang mulai menyeret langkah Maxime yang terus berontak. Jack membawa tubuh Max ke mobil tuannya dan mengarahkan tubuh Max untuk duduk di samping kemudi, kemudian dia mengitari mobil itu, dan segera masuk kemudian mulai menjalankan mobil itu. Dia mengantarkan Max ke kediaman kakaknya. Setelah sampai, Jack dibantu pengawal mengantarkan Max ke kamarnya di lantai 2. Setelah mencopot sepatu dan menyelimutinya, Jack pun keluar dan kembali ke rumahnya. Tak lama, Max terbangun dan melangkahkan kakinya ke kamar kakak iparnya yang tidak begitu jauh dari kamarnya. Aku akan memiliki Olivia, Kak, aku mohon berikan aku satu milikmu, agar aku bisa merasakan bahagia, kata Max sambil menyeret langkahnya. Dan saat tiba, dia langsung masuk ke kamar itu yang ternyata tidak dikunci. Dia melihat gadis itu berdiri di dekat jendela sedang melihat ke arah luar. Kemudian Max mendekat dan memeluknya dari belakang. Anda siapa? Apa yang Anda lakukan? Lepas. Cepat lepaskan aku. Teriak gadis itu memberontak di pelukan Max. Anda siapa? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Teriak gadis itu terus memberontak mencoba lepas dari pelukan seorang laki-laki dari arah belakangnya. Diamlah Olivia. Kau tahu aku menyesalinya sekarang, aku menyesal karena melarikan diri dari pernikahan itu, ucap Max. Puan Max, Anda sedang mabuk. Dan jangan berbicara melantur seperti itu. Sekarang lepaskan aku. Aku bukan O. Belum selesai dengan perkataannya Max langsung membalikkan badan gadis itu dan menciumnya. Gadis itu membelalakan matanya kaget atas apa yang dilakukan Max. Gadis itu terus saja memberontak agar Max menghentikan ciuman itu, dengan terus memukul-mukul dada pria itu. Tapi sayangnya Max justru mencekal kedua tangan mungil itu, kemudian melepaskan ciumannya. Gadis itu meraup nafas sebanyak-banyaknya begitu ciuman itu terlepas. Lepaskan saya. Gadis itu terus meronta dengan seluruh tenaga yang dimiliki, tapi tenaganya tidak sebanding dengan pria yang saat ini ada di hadapannya. Max mengunci tubuh gadis itu kemudian kembali menciumnya. Gadis itu terus berusaha agar bisa terlepas dari Max dan begitu terlepas, dengan cepat gadis itu mendaratkan tamparan yang cukup keras pada pipi Max. Jaga sikap Anda, Tuan. Marah gadis itu dan mencoba secepat mungkin untuk pergi dari kamar itu. Tapi pergelangan tangannya kembali ditarik Max, kau tidak bisa pergi dariku lagi Olivia, malam ini kau harus jadi milikku. Kumohon lepaskan saya, Tuan. Gadis itu akhirnya memohon karena rasanya tenaganya sudah mulai terkuras habis saat dirinya tadi terus memberontak. Kenapa? Apa karena Kak Vano? Aku tidak akan membiarkan itu. Ucap Max yang kini mendorong tubuh gadis itu ke atas ranjang yang ada di sana. Dan Max ikut naik dan mengungkung tubuh gadis itu. Gadis itu terus memberontak bahkan kini air matanya mulai berjatuhan entah sejak kapan.
Max menatap gadis itu dengan intens, menyingkirkan anak rambut yang turun di pipi gadis itu menyelipkan ke belakang telinganya. Kenapa menangis? Aku tidak akan menyakitimu Olivia, aku tidak akan melakukannya dengan kasar, jadi jangan menangis, ucap Max yang kemudian mendekatkan wajahnya pada gadis itu, mencium kening, pipi hingga bibir gadis itu. Saya mohon lepaskan saya tuan, gadis itu terus memohon dengan air mata yang terus menetes tanpa mau berhenti. Kamu sangat cantik Olivia, puji Max lalu terus mengecup bibir gadis itu berkali-kali, sampai kemudian dia asteris dengan intens. Tangannya tidak tinggal diam, Max melepas kancing kemeja yang gadis itu kenakan satu persatu. Max merasa kepalanya sangat pusing ketika bangun dari tidurnya. Dan ketika dirinya membuka mata, dia merasa terkejut melihat langit-langit kamar yang berbeda dari biasanya. Dan dia tersenyum mengingat kejadian semalam dengan orang yang dianggap sebagai Olivia. Dan kemudian dia menoleh ke arah sampingnya di mana seorang gadis, mungkin sekarang bukan gadis lagi melainkan seorang wanita sedang berbaring memunggunginya. Max tersenyum mengingat kejadian semalam bahwa ini untuk pertama kalinya bagi mereka berdua. Begitu orang yang di sampingnya itu menggeliat dan merubah posisinya menjadi telentang, senyum yang sedari tadi terpancar dari wajah Max seketika langsung pudar. Bangun. Dan apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini kamar Olivia? Kenapa seorang pelayan berani-beraninya tidur di kamar majikannya? Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa berubah menjadi kau? Bukankah semalam aku bersama Olivia? Tuan, seharusnya aku yang bertanya padamu apa yang kau lakukan padaku. Kenapa kau melakukan ini? Teriak Bunga marah dengan air mata yang berderai. Dia tidak bisa menahan lagi rasa sakitnya. Kau pasti yang menggodaku dulu, seorang pelayan sepertimu pasti hanya ingin menaikkan derajatmu saja bukan? Kau pikir aku akan tertipu dengan air matamu itu? Aku akan memaafkanmu dan tidak akan memperpanjang masalah ini. Lupakanlah apa yang terjadi semalam, dan anggap tidak pernah terjadi, kata Max yang kemudian memungut pakaiannya yang berserakan di lantai lalu memakainya dan meninggalkan Bunga seorang diri di kamar Jasmine yang kini menangis terseduh-seduh. Tuhan, kenapa ini harus terjadi padaku? Lantas aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Teriak Bunga frustasi, untungnya ruangan kamar Jasmine terletak di paling ujung, dan jarang ada pelayan yang lewat di jam sepagi ini, sehingga tidak ada orang lain yang akan mendengar teriakannya. Sementara di tempat lain, Jasmine tampak baru bangun dari tidurnya. Dia kemudian tersenyum mengingat kejadian semalam. Semalam setelah Stefano mengantarkan Jasmine ke kamarnya, Stefano membukakan pintu kamar istrinya dan menyuruhnya masuk. Dia juga menyuruh istrinya itu untuk segera tidur, dan setelah mengecup kening Jasmine, Stefano langsung meninggalkan gadis itu yang masih terus terdiam di depan pintu kamarnya. Dilihat punggung suaminya yang mulai menjauh dan sudah hampir hilang dari pandangannya. Jasmine yakin jika saat ini suaminya sedang bersedih. Tanpa pikir panjang, bukannya masuk ke dalam kamarnya, Jasmine justru kembali menutup pintu itu, dan melangkahkan kakinya ke kamar sang suami. Begitu dia masuk, suaminya sedang berdiri di dekat jendela kamarnya dan pandangannya terus menatap lurus ke depan. Menyadari ada seseorang yang masuk, dia lalu menoleh dan mendapati istrinya yang merebahkan dirinya di atas ranjang yang beralaskan kain berwarna putih. Aku tidak bisa tidur, aku mau tidur di sini, ucap Jasmine dengan suara yang lantang sengaja agar suaminya itu mendengarnya. Jasmine tidur di atas kasur sambil terus menatap dalam suaminya. Jasmine kesal begitu suaminya itu tidak mempedulikannya. Jasmine kemudian bangun dan berjalan menuju ke arah pintu balkon. Dia membuka pintu itu hingga angin yang sejuk menerpa wajahnya. Stefano masih berdiam diri dan hanya menatap apa yang dilakukan istrinya yang keluar dari kamar dan kemudian berdiri di balkon. Wah, indah sekali bintang itu. Apa Anda tidak ingin melihatnya? Kemarilah, ucap Jasmine dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Stefano mendekat menuju ke tempat di mana istrinya berada. Dia memandang wajah cantik dan imut istrinya dengan tatapan intens. Wah, lihatlah bintang itu sangat terang seperti Anda, ucap Jasmine spontan dengan senyum yang masih terpatri di wajahnya. Stefano berdiri di belakang tubuh istrinya yang berada tepat di dekat pembatas balkon kamarnya. Gaun yang dikenakan istrinya beterbangan di hembus angin malam yang menambah keindahan di mata Stefano yang sedari tadi terus menatapnya. Dan Jasmine sama sekali belum menyadari itu, dia masih saja sibuk menatap bintang yang bertaburan di langit yang gelap. Membuatnya jadi lebih bercahaya. Bukankah itu sangat indah? Tanya Jasmine. Iya sangat indah, jawab Stefano masih terus menatap istrinya.
Tangan yang kokoh dan hangat tiba-tiba melingkari perut Jasmine. Stefano menumpukan dagunya di pundak sang istri, dan itu seketika mampu membuat jantung Jasmine berdetak lebih cepat. Dibanding dengan bintang itu, istriku jauh lebih indah, bisik Stefano tepat di telinga Jasmine. Jasmine langsung membalikkan badannya, dan kini tatapan mereka bertemu. Stefano memajukan langkahnya membuat sang istri kini benar-benar terpojok di pembatas balkon. Stefano mengangkat tangannya dan menyusuri wajah sang istri, membuat Jasmine membeku. Kemudian dia mendekatkan wajahnya ke wajah sang istri. Jasmine tiba-tiba memejamkan matanya. Detik demi detik tidak ada yang terjadi, dan hanya ada keheningan yang Jasmine rasakan. Jasmine dengan perlahan sedikit membuka matanya untuk mengintip apa yang terjadi karena dia tidak mendengar suara suaminya sama sekali. Saat dia membuka mata yang dia lihat pertama kali adalah senyum puas suaminya, hanya berjarak beberapa sentimeter saja dari wajahnya. "Apa yang kamu pikirkan, Ham?" tanya Stefano dengan wajah yang tersenyum manis. "Bu." Jasmine memukul pelan dada suaminya, "Dasar menyebalkan," ucap Jasmine kesal. Dan hal itu membuat Stefano tidak bisa menahan lagi tawanya.